Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Unpacking Indonesia dalam program UK Talks bersama saya, Ujang Komarudin. Kali ini atau dalam video kali ini saya akan membahas tentang deklarasi Ridwan Kamil bersama pasangannya Pak Suswono. Ini tentu menjadi hal yang menarik ya. Deklarasi ini didukung oleh 12 partai politik, bayangkan. Artinya skema Kim Plus itu terrealisasi, terjadi gitu. Kalau sudah seperti itu maka yang memborong partai atau koalisi jumbo, koalisi besar ya, koalisi gemuk atau gemoy terjadi. Nah, apa implikasinya? Apa akibatnya gitu bagi politik? Tentu ya skemanya adalah ketika misalkan Ridwan Kamil tidak jadi maju di Jawa Barat, karena kita tahu Ridwan Kamil adalah mantan gubernur Jawa Barat, incumbent di sana, elektabilitasnya juga tinggi di Jawa Barat, maka digeser ke Jakarta, ya pilihannya adalah tidak melawan Anies. Pilihannya adalah mengeliminasi Anies. Pilihannya adalah tidak melawan Anies. Oleh karena itu ya skema besarnya adalah bagaimana tadi dampaknya Anies tereliminasi, Anies tidak bisa berlayar, Anies tidak bisa menjadi calon gubernur di daerah khusus Jakarta. Nah, ini terjadi, dampaknya seperti itu yang pertama. Yang kedua, dampak lainnya adalah ya skemanya tentu adalah PDIP berjalan sendirian. PDIP tidak bisa mengusung kadernya ataupun siapapun yang di-endorse oleh PDIP. Ya kenapa? Karena tidak punya golden ticket. Karena tidak memenuhi persyaratan 20% ya kuota pencalonan untuk daftar di KPU. Oleh karena itu ya kita melihat bahwa ini adalah ya skema tadi, pertama mengeliminasi Anies, yang kedua adalah PDIP ditinggalkan sendirian, yang ketiga adalah dampaknya ya tentu melawan kota kosong atau melawan calon independen. Nah, kita berdebat begitu riuh rendahnya, begitu ramainya ya bagaimana skema Kim Plus siapapun pasangannya ketika itu sebelum RK dan Suswono dideklarasikan rame dibahas melawan kota kosong. Tetapi yang terjadi hari ini adalah kita tahu dan sama-sama tahu, kita paham juga KPUD Jakarta telah meloloskan pasangan Dharma Kun dari jalur independen. Artinya ada dua poros yang akan bersaing ketat di Pilkada daerah khusus Jakarta. Siapa? Ya Ridwan Kamil dengan Suswono yang didukung oleh Kim Plus, artinya koalisi gemuk tadi, koalisi super tadi, melawan kekuatan calon dari independen, pasangan Dharma Kun. Saya melihatnya adalah ini adalah skema-skema yang memang dibuat ya tadi ya untuk apa? Agar kubu pemerintah, kubu Kim Plus itu menang dengan mudah. Jadi kalau lawannya bukan Anies, lalu lawannya disiapkan kota kosong ataupun calon independen, maka ya pilihannya adalah kemungkinan besar warga Jakarta atau masyarakat warga daerah khusus Jakarta akan memilih Ridwan Kamil dan Suswono. Kita tahu 12 partai ada di situ. PKS pun yang katakanlah Suswono kadernya menjadi calon wakil gubernurnya Pak RK adalah partai pemenang pemilu di daerah khusus Jakarta. Jadi sangat kuat dalam konteks itu. Maka tidak heran, tidak aneh juga kalau ada analisa ya yang tentu spekulatif yang mengatakan bahwa pasangan RK dengan Suswono adalah melawan calon boneka, yaitu Dharma Kun dan Dharma dan Kun atau pasangan dua itu. Oleh karena itu saya melihat bahwa sejatinya apapun spekulasi publik ya bisa kita analisa, bisa kita baca ya suka tidak senang. Ini berkaitan dengan juga ada dugaan pencatutan nik warga untuk dukungan kepada pasangan Dharma Kun tersebut. Oleh karena itu ya masyarakat meraba-raba menganalisa dengan kacamatanya sendiri bahwa RK dan Suswono itu memang dikondisikan untuk melawan calon independen yang memang dianggap sebagai calon boneka. Tetapi saya melihatnya, saya tidak tahu apakah ini calon boneka atau tidak. Kalau calon boneka tentu ini membahayakan. Tetapi kalau memang lolosnya objektif, murni hasil verifikasi yang objektif, tentu itu adalah calon yang memang murni dari dukungan warga Jakarta. Tetapi kalau misalkan ada permainan terkait dengan pencatutan nik itu terjadi, kalau itu adalah pelanggaran,
dan itu adalah sebuah skenario nyata untuk meloloskan calon independen, ya maka ini adalah sebuah strategi yang membuat ya kubu Kim plus akan menang dengan mudah, baik dalam konteks melawan kota kosong maupun calon independen yang skemanya hari ini akan terjadi. Nah, saya melihat ini adalah sebuah formula ya, skema, kelihatannya bahwa kubu pemerintah sudah habis-habisan gitu ya, kubu Kim plus itu di pileg yang lalu, di pilpres yang lalu sudah habis-habisan, mati-matian, maka ada titik kelelahan, kejenuhan dalam pilkada. Karena waktunya berdekatan antara pemilu legislatif dan presiden dengan pilkada ini, maka memborong partai, membangun Kim plus, meninggalkan PDIP, lalu membangun skema dengan melawan kota kosong dan calon independen adalah formula-formula yang dibuat ya tentu sesuai dengan keinginan Kim plus itu. Tetapi apapun itu saya melihat persoalannya adalah bahwa regulasi melawan kota kosong juga boleh dan itu konstitusional. Itu celakanya di situ. Melawan calon independen apalagi karena ada orangnya, ada kandidatnya. Nah, inilah yang membuat gitu ya bahwa regulasi katakanlah diakali untuk menguntungkan ya tentu partai-partai yang ingin menang dengan mudah. Nah, dalam konteks itu saya melihat bahwa inilah sebenarnya kerugian bagi pendukung Anies, bagi pemilih Anies yang Anies tidak bisa berlayar karena memang dikondisikan untuk tidak maju gitu. Dan itu sudah kita analisa jauh-jauh hari bahwa ketika Kim plus itu terrealisasi terjadi, maka sudah saya prediksi PKB, PKS dan Nasdem akan masuk Kim plus itu dan faktanya seperti itu. Oleh karena itu Anies ditinggalkan, Anies tidak bisa berlayar, PDIP pun tidak bisa mengusung kadernya sendiri maju, tertutup ruang untuk bisa bersaing, lalu juga calon independen pun dianggap lemah. Nah, dalam konteks itu saya melihat ya Kim plus kelihatannya pasangan Ridwan Kamil dan Suswono akan menang mudah melawan pasangan Dharma Kun. Ini kan skema seperti dulu di Pilkada Solo ya, di mana Gibran melawan calon independen yang dianggap dulu calon boneka sehingga memudahkan Gibran menang. Dan skema-skema itu terjadi di banyak daerah dan mungkin terjadi di daerah khusus Jakarta. Dan ini adalah pertanda memang kelihatannya aspirasi rakyat, pilihan rakyat yang menginginkan kontestasi itu diikuti oleh banyak tokoh-tokoh bangsa itu tidak terjadi. Tapi itulah politik dengan dinamikanya sendiri punya caranya untuk bisa tadi melihat persaingan dengan penuh dramatikal begitu. Dan saya melihat di DKJ ini adalah wilayah yang strategis. Tentu kubu pemerintah ingin menang, maka mengeliminasi Anies adalah sebuah keniscayaan dan juga menyendirikan atau memarginalkan PDIP juga menjadi sebuah kenyataan, lalu juga melawan independen adalah sebuah pilihan. Dan ini yang terjadi di Pilkada DKJ 2024 ini. Tentu harapan publik Anies ingin maju ya tidak terjadi, tapi itulah demokrasi ya, siapapun bisa membajaknya, siapapun bisa mengakalinya, dan kita melihat bahwa Pilkada DKJ adalah cerminan keinginan elit lebih bagus, lebih dominan ya dibandingkan keinginan publik. Keinginan publik teralienasi, terpinggirkan oleh keinginan partai-partai politik seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.